Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Wuri Nadila dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari kelas C. Di sini saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Etika Pergaulan Manusia dalam Kehidupan Sehari-hari pada Surah Al-Furqan ayat 63. B. Rumusan masalah. 1. Asbab an-nuzul. 2. Surah Al-Furqan ayat 63 dan terjemahnya. 3. Gambaran umum Surah Al-Furqan ayat 63. 4. Tafsir Surah Al-Furqan ayat 63. C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui isi kandungan Surah Al-Furqan ayat 63. 2. Untuk mengerti maksud dari tafsir Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63. A. Asbab an-nuzul. Sejauh ini peneliti belum menemukan beberapa referensi yang menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya ayat ini. Namun, dari beberapa hadis maupun ungkapan sahabat yang nampaknya relevan dengan ayat ini, penulis coba munculkan di antaranya adalah riwayat bahwa Umar radhiyallahu an melihat seorang budak berjalan dengan sombong. Umar berkata, "Sesungguhnya berjalan sombong itu adalah berjalan yang dibenci kecuali jika dilakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuji beberapa kaum." Lalu ia membaca, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan." Maka bersikaplah sederhana dalam kamu berjalan. Sedangkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi begitu tenang dalam segala hal, baik dalam kesenangan maupun keadaan sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajma'a dohaka hatta taro minhu lahwacahu innama kana yatabasyamu mutafaqo alaih. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, "Selama aku bersama Nabi, belum pernah sama sekali melihat beliau tertawa terbahak-bahak sehingga menampakkan langit-langit mulutnya, melainkan hanya tersenyum." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis riwayat Umar. Wa an Abbas radhiyallahu anhu dafa'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah fa sam'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu zajran syadidan wa darban wa sautan lil abla fa syara bi sautahu allabahum wa qalu ayyuhan nas alaikum bil sakinati fanal baru laisa bil aido. Ruwahu Bukhari wa ruwahu Muslim ba'duhu. Dari Abbas radhiyallahu an bahwa ia bersabda bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah. Kemudian Nabi mendengar dari arah belakang hentakan yang kuat dan pukulan serta suara menghela unta. Kemudian Nabi mengarahkan untanya ke arah mereka dan berkata, "Hei manusia, kalian harus tenang karena sesungguhnya kebaikan itu bukan yang tergesa-gesa." Hadis riwayat Bukhari dan sebagiannya diriwayatkan oleh Muslim. Dan pada dasarnya ayat ini turun di dalam rangka menjelaskan beberapa akhlak dan adab hubungan horizontal dengan sesama manusia maupun vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Furqan ayat 63 dan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan lemah lembut. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka berucap salam. Gambaran umum Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Setelah ayat yang lalu berbicara tentang pergantian malam dan siang, yang antara lain dijadikan Allah peluang untuk berzikir dan bersyukur. Kini diuraikan sifat hamba-hambanya yang memanfaatkan sebaik mungkin peluang itu. Al-Bikai berpendapat sebagaimana dikutip oleh Quraisy Shihab bahwa ayat yang menguraikan sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat ini berhubungan dengan awal surah yang berbicara tentang fungsi Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW sebagai naziron atau pemberi peringatan. Yang diberi peringatan itu adalah mereka yang dipengaruhi oleh setan
dan masuk ke dalam kelompoknya. Memang tulis Al-Bikai nama mereka tidak dikaitkan dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, musuh Allah Subhanahu wa taala atau yang dilaknat Al-Khaliq sebagai penghinaan pada mereka, atau berbeda dengan hamba-hambanya yang taat yang di sini disifati sebagai hamba-hamba Ar-Rahman. Penyandaran kata abadah terdapat sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu Ar-Rahman, menandakan Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hamba tersebut. Jika tidak semacam ini yang dikehendaki, maka setiap makhluk merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut pendapat lain bahwa penyandaran kedua kata ini menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih Sayang. Karena keberadaan mereka menampakkan sifat kasih sayang kepada sesama. Yang mana kasih sayang ini adalah Allah Subhanahu wa taala istimewakan kepada mereka di akhirat. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang sikap orang-orang mukmin sebagai pendamping terhadap sifat-sifat buruk yang dimiliki orang-orang kafir. Sesungguhnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan utusannya dan kitab yang diturunkan kepadanya sebagai bandingan mendustakannya orang-orang kafir. Akan hal itu mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, utusan dan kitabnya dan mengikuti hawa nafsunya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayat terdahulu tentang kesombongan orang-orang kafir dan penghinaan orang-orang kafir terhadap nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia yakni Ar-Rahman, maka Allah Subhanahu wa taala membuat perbandingan dengan ayat ini dengan menyebutkan sifat yang dimiliki orang-orang mukmin yang bertolak belakang dengan sifat orang-orang kafir, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan ibad, dan Allah Subhanahu wa taala menyandarkannya dengan zatnya, seraya menyebut dengan nama Ar-Rahman, yang mana hal ini sangat dibenci dan dihindari oleh orang-orang kafir. Ada dua sifat dasar yang disebutkan oleh ayat ini di antara sifat-sifat yang lain, yaitu 1. Mereka berjalan di bumi dengan tenang serta rendah diri. Berjalan dengan ringan di atas bumi ini bisa diartikan bahwa mereka merupakan interaksi kehidupan dan bercampur dengan manusia. Muncul dalam dirinya sendiri, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan rendah diri di hadapan manusia karena mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak sombong di mata Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa tinggi di atas yang lain tanpa hak. Sedangkan menghinakan diri terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan sesuatu yang mereka miliki, yakni kemuliaan yang belum pasti adanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhinya. Dan bila yang dikehendaki berjalan dengan ringan, ini lemah lembut, maka mereka berjalan tidak dengan kesombongan dan keangkuhan. 2. Ketika mereka dikata oleh orang-orang bodoh, maka menjawab dengan keselamatan. Artinya, ketika orang-orang yang bodoh berkata yang muncul dari sifat bodohnya, dari hal-hal yang dibenci diucapkan dan dianggap berat untuk didengarkan, maka mereka menjawab dengan ucapan yang mengandung keselamatan dan berkata dengan perkataan yang tidak mengandung hal yang sia-sia dan dosa. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa mulai ayat 63 sampai akhir surah Al-Furqan ini menjelaskan tentang manusia ibadur Rahman. Kandungan beberapa ayat tersebut dapat dijadikan ukuran apakah kita masuk dalam kelompok itu atau tidak, dan manusia yang masuk dalam kategori tersebut yang layak dijadikan sebagai teman hidup sejati. Tafsir surah Al-Furqan ayat 63, kata ibad atau hamba-hamba sebagaimana telah dikemukakan di beberapa tempat menunjuk kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepadanya atau mereka yang bergelimang dosa dan telah menyadari dosanya. Kata Ar-Rahman atau Maha Pengasih merupakan kata khusus yang menunjuk kepada Allah, dan kata Ar-Rahman bisa disandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan selainnya. Kata yamsun atau mereka berjalan pada ayat di atas dalam arti interaksi antar manusia. Kata al-haun atau halus dan lembut maksudnya ialah bahwa mereka berjalan dengan tenang dan sopan, tidak menghentak-hentakkan kakinya dengan sombong.
Kata al-jahilun adalah bentuk jamak dari kata al-jahil yang terambil dari kata jahala. Ia digunakan Al-Quran bukan sekedar dalam arti seorang yang tidak tahu, tetapi juga dalam arti perilaku yang kehilangan kontrol dirinya sehingga melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, maupun kepicikan pandangan. Istilah ini juga digunakan dalam arti mengabaikan nilai-nilai ajaran ilahi. Kata salaman terambil dari kata salima, yang maknanya berkisar pada keselamatan dan terhindar dari segala yang tercela. Menurut Al-Biqai, keselamatan adalah batas antara keharmonisan atau kedekatan dengan perpisahan, serta batas antara rahmat dan siksaan. Kesimpulan, berdasarkan analisis pada kajian surah Al-Furqan ayat 63, maka penulis menyimpulkan A. Membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Akhlak mulia yang ditunjukkan dalam surah tersebut antara lain adalah bersikap tawadhu, sopan santun dalam berinteraksi, memiliki sikap pengendalian diri, jujur, dan memantapkan aspek akidah. Kemantapan tauhid yang dicontohkan dalam surah tersebut adalah dengan memurnikan keesaan Allah dan mengimani adanya hari pembalasan. B. Menanamkan konsistensi pengalaman syariat agama, selain domain akhlak atau aspek afektif dan domain iman. Pendidikan rohani juga harus menyentuh domain amal atau aspek psikomotorik yang dicontohkan dalam beberapa hal berikut, yaitu membiasakan diri dengan qiyamul lail, senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, dan bertaubat atas segala kesalahan yang diperbuat. C. Berinteraksi secara baik dengan pihak lain dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela, terutama yang dilakukan oleh orang-orang jahil. Yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.